telah menerima kunci dari orang Islam menerima kunci untuk memegang Ka'bah. Tempat tersebut merupakan sebuah tempat yang dimana Nabi Ismail itu pernah minum di situ. Sebelum dia dengan Ibunda Hagar meninggalkan rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Jadi Ka'bah itu bukan batu tong. Ka'bah itu rumah suci untuk umat Ismail, umat Islam. Gitu ya. Ini udah 2023. Bangun dikit kenapa sih? Jadi dengan jujur pastor itu berkata memang ada pertarungan gulat itu, walaupun banyak Oten Endon nggak mau mengakui ada pertarungan gulat, ditakwil-takwil terus. Katanya itu perumpamaan, tapi nyatanya eh, banyak sekali karya-karya sastra, karya seni mereka di Eropa dan Barat menggambarkan dan jujur mengatakan dan bangga dengan karya tersebut. Ini Jacob wrestling with God. Jacob dilukiskan bergulat dengan Tuhan. Jadi kok bisa ada sebuah ajaran yang mengesahkan Tuhan, Tuhannya kalah bergulat dengan manusia. Ini mitologi Yunani kuno. Kita baca ya. Heracles bested Ares in wrestling match. Ya, ini dia cerita kesamaan ceritanya. Itu Jadi Hercules kali ya? Hercules Ya, betul. telah mengalahkan dewa Ares dalam pertarungan gulat. Ternyata ini inspirasinya. Ternyata ini inspirasi kenapa mereka menarasikan ada pertarungan gulat dalam Alkitab. Jadi nggak bisa disangkal bahwa ada Dewa Mitra ya, yang lahir tanggal 25 Desember sebagai Dewa Matahari, dia dimakamkan dan setelah 3 hari ia bangkit kembali. Kebangkitannya dirayakan setiap tahun. Itu siapa tuh? Kita mah edukasi ya, saya berbasis data loh ya. Jangan nanti Oten bilang fitnah. Ya, Mohon maaf, saya tidak pernah juga tuh. ya, saya berbasis data loh ya. Mohon maaf, kita akademisi ya. Lanjut. Dalam Imlam Mikra dikatakan begini. Bebet hakkad wasli Ismailim wahi hakkaba melasan Kuba. Rumah suci umatnya umat Islam adalah Ka'bah dari kata Kuba. Nimsa'a bir ekhati ka'uhu bir Zamzam. Ya. Terdapat suatu sumur di situ, orang-orang menyebutnya sumur Zamzam. Wahu lamizri'ah hakkaba ubin yang katan mepuar, ya. Banui alaf bekabala bayat hayi Ismailim, ya. Dan di mana dia di antara Ka'bah itu terdapat sebuah bangunan kecil. Di sebelah timurnya Ka'bah terdapat bangunan kecil, ya, yang terdapat di atasnya, di mana bangunan tersebut diterima oleh tangannya orang Islam. Sejauh haber atsmo semim washatta Ismail besato mivet Abraham immo Hagar. Ini mana setelah menerima kunci dari orang Islam menerima kunci untuk memegang Ka'bah. Tempat tersebut merupakan sebuah tempat yang dimana Nabi Ismail itu pernah minum di situ. Sebelum dia dengan Ibunda Hagar meninggalkan rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Jadi Ka'bah itu bukan batu tong. Ka'bah itu rumah suci untuk umat Ismail, umat Islam. Gitu ya. Ini udah 2023. Bangun dikit kenapa sih? Masya Allah. Mujahid Ibriyah. Pak Amir, coba besarin layar saya. Saya mau Masya Allah. Ini lagi di Mujahid. mau sok-sok pinter juga lah. Mau sok-sok pinter juga. Nih, ini salah satu kebetulan. Nggak tahu sih kebetulan atau memang disengaja. Kejadian 3228. Apa itu? Narasi cerita Yakub bergulat dengan Tuhan. Ya kan? Oh, iya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, Yakub menang karena telah bergulat dengan Tuhan. Dan ada sebuah fakta menarik yang disampaikan oleh salah seorang Father Stephen Freeman. Dia priest of the Orthodox Church in Amerika, seorang pastor ortodoks di Amerika. Dia dengan santai dan dengan jujur dia mengatakan, of course, tentu saja
The God of Jacob is also the incarnate God or man Jesus Christ. Tentu saja, Tuhan yang dalam cerita Jacob itu adalah merupakan inkarnasi Tuhan yang menjadi Yesus Kristus. He is not only susceptible to wrestling. Jadi Yesus itu yang telah berinkarnasi bukan hanya bisa terlibat dalam pertarungan gulat. Wrestling ya, wrestling ini gulat nih. He is capable of being nailed to a cross. Bahkan dia nantinya juga akan dipaku di tiang salib and suspended above the earth. Bahkan juga akan menerima hukuman di dunia ini. Jadi dengan jujur pastor itu berkata memang ada pertarungan gulat itu, walaupun banyak Oten Endon nggak mau mengakui ada pertarungan gulat, ditakwil-takwil terus. Katanya itu perumpamaan, tapi nyatanya banyak sekali karya-karya sastra, karya seni mereka di Eropa dan Barat menggambarkan dan jujur mengatakan dan bangga dengan karya tersebut. Ini Jacob wrestling with God. Jacob dilukiskan bergulat dengan Tuhan. Jadi kok bisa ada sebuah ajaran yang mengesahkan Tuhan, Tuhannya kalah bergulat dengan manusia. Bahkan Jacob itu dinarasikan sebagai tukang tipu ulung. Makanya namanya diubah jadi Israel, orang yang telah bertarung dengan Tuhan artinya. Lalu saya coba-coba cari tahu teman-teman. Akhirnya saya dapat satu kesamaan cerita ini. Cerita apa? Ini mitologi Yunani kuno. Kita baca ya. Heracles bested Ares in wrestling match. Ya, ini dia kesamaan ceritanya. Itu Jadi, Hercules kali ya? Hercules telah mengalahkan dewa Ares dalam pertarungan gulat. Ternyata ini inspirasinya. Ternyata ini inspirasi kenapa mereka menarasikan ada pertarungan gulat dalam Alkitab. Jadi nggak bisa disangkal bahwa ada mitologi paganisme Yunani masuk ke dalam kisah-kisah Alkitab. Ini gambaran saat Hercules sedang bertarung dengan dewa Yunani. Jadi kok kebetulannya banyak banget gitu. Jacob restless with God. Kita lihat kesamaannya dengan cerita ini. Hercules bergulat dengan dewa Ares. Ini pagan, 100% pagan. Tambahin lagi tentang pagan. Wah, ini aku punya banyak data tentang pagan ini, Bang Ali. Boleh? Lanjut. Dewa Mitra ya, yang lahir tanggal 25 Desember sebagai dewa matahari, dia dimakamkan dan setelah 3 hari ia bangkit kembali. Kebangkitannya dirayakan setiap tahun. Itu siapa tuh? Tetangga 3 hari mati langsung bangkit kembali di kuburan batu itu. Iya. Jelas ya Bang Ali ya? Clear ya? 100% akurat. Oke. Dan Mitra disebut juga gembala yang baik, sebuah jalan kebenaran dan cahaya penebus penyelamat. Mesias. Ia diidentikan dengan singa ataupun domba. Mana Pak Dance ya? Pak Dance, silakan. Pak Dance, silakan. Kata Pak Dance bodo amat sih gue udah pindah. Kata Pak Dance bodo amat sih gue udah pindah. Aku tambahin sedikit ya. Aku tambahkan sedikit. Ya, jadi tadi yang mengatakan bahwa Paulus itu Ortodoks itu melaksanakan sholat ya, tetapi dedengkotnya mereka yang bernama Saulus ya itu mengajarkan bukan sholat, menyanyi. Di mana itu tertulis? Mari kita lihat. Nah, bentar. Bisa perbesar layar saya dulu? Boleh. Nah, ntar aku kutip dari ini ya. Alkitab Sabda. Ya. Ntar kalau mau marah, mau protes, atau mau di Smackdown juga nggak apa-apa, gratis. Nanti marah dia logo ini ya. Udah tahu kan?
Jadi Paulus itu dia ya mengajarkan ini. Paulus menyanyi pada Kisah Para Apostolos pasal ke-16 nomor yang ke-25. Jadi yang masih mengatakan Paulus itu adalah warga orang Yahudi, ternyata data mengatakan Paulus warga negara Romawi, negara Roma. Ya, numero uno Italiano cappuccino. Gitu, ya. Nah, kita lihat nanti kita baca dalam original teksnya ya, Paulus mengajarkan menyanyi. Kisah Para Apostolos pasal ke-16 nomor yang ke-25. Nah, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Theos, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau orang bernyanyi tengah malam berarti apa? Kayak orang konser gitu? Dugem dong. Ya kan? Makanya dosanya Paulus itu sebenarnya di Torah juga makanya orang-orang Yahudi itu kalau kamu buka di Kisah Para Rasul 23 nomor 12 itu, coba kamu buka. Berapa? Kisah Para Apostolos 23 nomor 12. Dan ini komplotan orang-orang Yahudi perikopnya. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh si Paulus. 14-nya juga. 14. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Iya, karena dibilang Torah itu udah nggak berlaku. Gimana caranya? Gimana ke seorang Yahudi? Kita sebel apalagi orang Yahudi. Orang zaman sekarang sebel apalagi orang zaman dulu. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-16 nomor yang ke-25 tadi. Ya. Nah, ini Paulus tengah malam dia dan Silas bernyanyi. Ya. Kalau orang tengah malam nyanyi sambil karaoke itu berarti apa? Dugem ya? Dia pemilik Novista mungkin. Novista mah Muslim. Novista ini pokoknya. Mudah amat. Kita lihat dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-16 nomor yang ke-25. Nah, ini kita lagi mewartakan Injil. Ya. Tundukkan, tenangkan hati dan pikiran sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Besok-besok aku jadi ganti padancin. Jadi pendeta. Padancanya tobat, kamu mau coba-coba. Dia aja yang tahu aja tobat, puyeng, makanya pindah ke sini. Padancin aja nggak kuat. Iya. Nah, nomor yang ke-25 dikatakan, ya, dalam original teksnya, ini ya, mengatakan begini. Kata adeton mesonuktion Paulos kai Silas proseucho menoi hummoun tonteon epekronoto de auton hoi desmioi humon. Makanya kalau ada dalam bahasa Indonesia ada kata himne kan, itu dari bahasa Yunani, itu artinya menyanyi, humon. Ini humon, jelas? Ini humon. Di atas angkanya 26 itu humon. Nah, artinya menyanyi, sing, gitu. Ya. Jadi jadi di bawah dia bilang itu bukan Alkitab. Oh, tunggu dulu, ada logonya, cuy. Ya. Nih, nanti protes sama Om Menarcan ya. Kau jewer kan. Nah, ketemu sama dia kau jewer ya. Kau smackdown ke kau muatai bodo amat. Karate. Coba ayat yang ada penambahan kata dewa LAI. Di original teksnya nggak ada. Di mana itu? Yang pernah kita buka dulu, kalau lupa saya. Bentar ya, aku lihat. Ya. Lupa saya. Di mana itu? Sebelum Bang Ali gua tambahin lagi nih. 14-11. Oh, silakan. Ya, sebelum Bang Ali gua tambahin lagi nih.
Silakan. Tentang ritus-ritus keselamatan, dan ini cukup populer di kalangan Kristiani pertama kali melalui pengembangan atau adaptasi mitos dan penggunaan ritual seperti sistem paganisme populer, terutama mitos kelahiran Yesus, perjamuan kudus dan kebangkitan. Diharapkan bahwa ia harus meniru paganisme dalam hal agama. Misteri dramatis, ritual perjamuan belaka memang itu sendiri dramatis. Selebaran yang mempersonifikasikan Tuhan sebagaimana ateis dipersonifikasikan oleh pendetanya. Dan dalam ungkapan yang luar biasa dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, ayat 1, di hadapan siapa Yesus Kristus secara terbuka disalibkan. Kita memiliki catatan tentang cara awal membayangkan penyalipan. Dalam dokumen yang sama ada kalimat aku membawa tanda-tanda Tuhan Yesus pada tubuhku. Wah. Dan berbagai ekspresi lain dalam surat-surat menggambarkan penyembah sebagai disalibkan secara mistis dan telah menjadi satu dengan Tuhan yang disalibkan, menunjukkan bahwa pada tahap awal kultus itu secara dramatis mengadopsi ajaran pagan yang tampaknya dari buku orang mati Mesir. Lanjut, tambah panas deh. Coba Syuaib buka Kisah Para Rasul 14 nomor 11 itu. Syuaibah. Oh, Syuaibah. Syuaibah. Cocok di Syuaibah tuh. Hai Syuaibah. Edukasi ya ini Bang Amir ya, kita mah edukasi ya. Saya berbasis data loh ya. Jangan nanti Oten bilang fitnah. Ya, Maaf, saya tidak percaya. Ya, saya berbasis data loh ya. Mohon maaf, kita akademisi ya. Waduh, kayaknya Syuaib ini diculik sama ini Hansip Romawi ini. Mana Syuaib ini? Lagi gulat apa? Lagi wrestling. Lagi wrestling. Sambil nunggu Syuaib. Nunggu Syuaib kita tambahin lagi Bang. Siap. Nah, orisifikasi menyatakan saya menggenggam pohon ara. Ada ya di Bible ya pohon ara ya? Ada. Saya sendiri bergabung dengan pohon ara dan lengannya terbuka untuk saya dengan anggun. Dan lagi saya telah menjadi makhluk ilahi di sisi ruang kelahiran Osiris. Osiris itu adalah dewa Mesir. Saya dilahirkan bersamanya dan saya memperbarui masa muda saya. Nah, pada abad kelima, kita tahu drama misteri dipertunjukkan baik di dalam atau sehubungan dengan gereja, dan identitas antara kisah kelahiran dan beberapa ritual dramatis pagan terlalu dekat untuk dilewatkan. Tetapi, terlepas dari kesejajaran di atas menunjukkan asal-usul dramatisir dari kisah perjamuan Kristus, sengsara, pengkhianatan, pencobaan, dan penyalipan seperti ada sekarang masih harus ditetapkan. Buktinya, bagaimanapun saya serahkan, berbohong dan selalu terbentang di depan mata manusia dalam narasi Bible sebenarnya. Artinya, prasangka yang dibentuk oleh kepercayaan yang telah berlangsung lama, itulah yang telah mencegah orang beriman dan tidak beriman untuk melihat sebanyak ini berasal dari ajaran paganisme. Lanjut. Syuaib, Bombay app. Standby nggak app? pingsan. Ada. Ada. Coba Syuaib buka Kisah Para Rasul 14 nomor 11 itu. Kisah Para Rasul 14 Apostolos nomor. Oke. Ya. Ini si Saul Tarsus ini kalau menurut saya berdasarkan ini ya Yesus kedua ini. Oh iya, ini Elohim. Bentar ya. Bukan. Coba nanti kamu lihat dulu. Open 14 nomor 11. Ini kan Kisah Para Iya. Apostolos pasal ke-14 nomor 11. Iya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Saul Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia
Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nomor 12-nya. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Nah, Wih, jadi Barnabas jadi Zeus, Tuhan dong. konsepnya gini, bukan hanya Yesus aja yang Tuhan itu menjelma menjadi manusia, turun dalam rupa manusia. Sebenarnya Saul Tarsus juga seharusnya diajarkan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti mengindikasikan bahwa dari sini orang-orang pada zaman itu memang Tuhan itu harus berbentuk, harus bisa kelihatan, harus mempunyai shape atau form atau mempunyai jism seperti manusia. Mereka terbiasa dengan itu, makanya nggak heran kalau disebut Yesus itu ya Tuhan yang turun dalam bentuk manusia. Tradisinya masih diadaptasi itu. Silakan Bang Ali. Bang Amir, aku turun dulu ya Bang Amir. Biar Oten naik satu orang. Ketinggalan ini nanti kalau turun dulu nih. Biar Oten naik gitu. Biar Oten naik. Naikin Oten Bang ya. Si W4 SDA aja loh Bang. Pak Dance saya pamit dulu Bang Ali. Soeb sama Bang Moto lanjut ya. Ya, Bang Mipa. Silakan. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada Markus para kisah para apostolos pasal 14 kan? Nomor yang ke 11. Ya, jelas? Nah, di situ dalam teks Yunaninya dikatakan begini. 11 ya. Nah, dikatakan alhamdulillah. Dikatakan begini. Hoite okhloi idontes ho poiesen Paulos eperanten ponen auton lukaonisti legontes hoite oi homoi tentes antropois katebesan proshemas. Nah, kena kalian di sini, mampus kalian. Teoi jamak. Ya. Hati-hati, Tuhan kalian jamak. Ya. Theos juga bisa diartikan sebagai dewa. Jadi siapa menyembah action figure dan siapa menyembah dewa dan siapa yang menyembah batu? Jawab dalam hati. Ya. Kalau nggak mau naik, jawab aja dalam hati ya, Tom. Jadi strong numbernya 2316. Aduh, tong. Miris sekali nasib lo. Ya, teoi itu jamak ya, Tong. Udahlah. Jadi kalau mau apa namanya? Kalau mau protes, kalau mau marah, ya. Nanti marah logo ini ya. Lembaga Biblos Indonesia Jakarta. Gitu. Indonesia Yunani. Nanti marah sama logo ini ya. Aku cuma baca. Silakan Bang Ali. Tambahkan ini ternyata bukan hanya original teksnya saja yang terinfiltrasi mitologi paganisme Yunani, tetapi ternyata LAI juga ikut-ikutan. Ini salah satu contoh LAI terinspirasi narasi pagan ya, Yesaya 66:17 Mereka yang menguduskan dan mentadhirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Sejak kapan sebuah kitab suci yang mengaku mengesahkan Tuhan mengenal istilah dewa? Cuma Kalau LAI bukan, aja itu. cuma LAI aja. Dan ternyata di original teksnya tidak ada kata dewa tersebut. Jadi ini udah original teksnya pagan ditambah pagan lagi sama LAI-nya. Bang Moto bisa minta tolong bacakan Septuaginta, aku mau buat kopi dulu ini. Oh boleh.
Coba Bang Oto, ada nggak di original teks Yesaya 66:17 kata dewa di situ? Mana? Oh, di sini. Oh, saya baca. Bentar. Di sini hoi agni zomenoi kai kadari zomenoi estos ke kepos kai entois prodopois es dontes kreas oion kai te bedel bedelu mata. Panjang banget, panjang. Kaiton non epito auto analo itu analo tesontai epen kirios. Pakai kirios dia. Ada nggak kata-kata Nggak taman ada. dewa di situ, Bang? Nggak ada. Nggak ada taman dewa ya? Nggak ada. What the hell, LAI? Aduh. Bukan step up ini, Sembiring. Ini ada Coba datanya. naik, coba naik. Naik sini lu, diskusi sama Coba sekali naik. sama Aki Koiro. Ada Kang Moto. Nah, masalah kita diskusi secara waras lah, secara Ini sudah naik. data. Naik Henry Sambiring. Silakan Sembiring. Masa sering monolog nggak mau naik sih? Jangan cuma modal badan dan profil tank. Misalkan badan dengan nyali sama ya. Jangan badannya gorila tapi nyalinya kelinci. Ya kalau monolog berani dia Ikana gitu kan. Dia tuh monolog jago. Gitu ya. Jadi kalau badannya gorila, misalkan sesuai dengan nyali. Kalau badan gorila tapi nyalinya kecil kayak kuman, dengan Sebetulnya Sembiring mengaret. juga harusnya belajar bahasa yang dinarasikan bahasa Hebrew dong, karena kitabnya kan dari sana. Sehingga nggak narasi buta, karena ada narasi yang asli ya. Ini teman-teman kita kan juga banyak yang belajar ini. Di-compare dong, sehingga nada keilmuannya itu ada di sini. Itu monggo naik. Naik aja, Bang Ali gak gigit kok. Bang Ali gak gigit kan? Monggo Kang. Yo, Kang Maka kita Pak Dance kok turun? Pental Waduh. mungkin. kepental. Naik Pak Dance. Kalau nggak berani naik, kita face to face. Gimana? Ayo. Jangan cuma nyalinya, jangan cuma badan yang profil tank. Usahakan nyali juga profil tank. Usahakan badan dengan nyali seimbang ya. Tapi Sembiring ini biasanya dia ini kok ilmiah kok kalau narasiin bisa sini lah secara ilmiah. Ini ada teman-teman yang ada Abdullah Widaus. Aduh. Bang Abu yang naik, Bang Cek nggak mau naik, gimana nih Cek? Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saudara-saudara kalau saya bukan kapten jadi jangan debat saya ya. Yo. Aman. Gak maksudnya yang di bawah itu loh. Yang katanya kita stand up comedy. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini orang dari ini nih? Kalau masih bilang kita stand up comedy, kita face to face. Gimana? Nanti berketahuan siapa yang stand up comedy.
berani sama yang awam. Saya pernah kok tuh debat Ya sama kalau dia. cuma berani monolog ya berarti ketahuan siapa yang stand up comedy. Kan gitu. Kalau misalkan dia mengatakan face to face, dia mengatakan apa namanya? Kita stand up comedy, berarti apa yang dinarasikan dalam logo ini stand up comedy ya? Iya, kalau kita baca Nah, Nanti kita betul. nanti kita lapor ke Anwar Chan dan Pak Edwin Paskalis. Berarti karyanya LI ini ternyata berisikan ini narasi-narasi stand up comedy. Gitu ya. Jadi kalau usahakan kalau badannya besar kayak gorila, nyari juga gorila. Gitu. Jangan kalau badannya gorila tapi nyarinya kayak cicak. Kalau kata Yezak itu bukan Alkitab tapi Alkecap katanya. Oh, Alkecap. Oh, gitu. Si Yezak, ingat aku tahun lalu tuh nonton dia kan suka ada debat-debat dengan Oten tuh. Alkecap ya? Ya. Betul katanya. Jangankan itu lah, Alkitab aja itu aja hasil nyuri kok. Nggak bayar, kita nggak bayar royalti loh, umat Islam nggak bayar nggak dikasih royalti, malah kan harusnya dapat royalti tuh kalau mau ngambil itu, bener nggak? Betul. Kita belajar ilmiah. Siapa itu Sembiring sini loh, Sembiring. Kebetulan ada yang diklarifikasi bener gak ini bahasa Hebrew-nya. Kalau si Sembiring memang ahli dalam bidang bahasa Hebrew, sini naik. Pastor loh. Oh ini si Barani, alah minta naik, takut turun lagi. Naik si Barani. Siapa? Jeki Sembiring. Doni Pamir kalau ada si Sembiring mau naik, turunin aku aja. Aku nonton di bawah. Oke. Iya. Nanti ini kan dulu. Nah, coba tadi yang minta naik sebentar langsung minta turun lagi. Coba itu yang yang itu yang Jeki Sembiring itu. Doni Sibarani, silakan Doni Sibarani. Ya. Minta naik jadi turun lagi, gimana sih lu Doni? Jangan mengkeret lah. Kita di sini kan diskusi secara ilmiah. Teman-teman ini kan punya narasi yang menurut kita juga bisa Dia bilang lebih lucu. Ya. Dia bilang lebih lucu dari Mongol. Kemarin Mongol bilang 13 tahun sampai 29 tahun hilang entah kemana. Ya kan? Bantu ibunya kalau menurut pendeta siapa itu? Tarasoki, kok Tarasoki? Siapa itu? Bantu ibunya cari kayu bakar. Waalaikumsalam, Junet, Mandai. Nggak ada yang ngamuk di sini secara ilmiah kok. Silakan naik. Bang Doni, silakan naik. Sama Bang Sembiring kalau mau sini naik. Kan Sembiring kan biasanya live sendiri. Oh iya. Masa live sendiri aja berani. Orang disuruh naik nggak mau.